Selamat datang di channel Nalar Yoga. Halo semuanya, hari ini kita membahas efek spotlight atau dalam bahasa Indonesia, tidak diperhatikan banyak orang. Itu adalah kecenderungan terbatan, tazat bermerfortrin, sebuah word sebuah perfilam base air stat. Bayangkan kamu merasa semua microfortur tersandung. Nah itulah efek spotlight. Tapi sebenarnya itu race to itis. Menurut Ruhas, efek spotlight terjadi. Efek ini sakar bila Aaron Trisman. Itu cenderungan bahwa kemajuan Yusuf bangkit sendiri. Kita sangat fokus pada sedih sering. Kita bersumsi orang lain stammer. Ini seperti egosentrisme, di mana kita bisa bercakap sudut pandang kita roadshow. Efek spotlight dan mertahapu orang umum terlihat. Ini maring cara for estimate sebersporing orang dan berita di kernel. Kita lupa bahwa orang lain juga sibuk dengan pikiran dan masalah mereka sendiri. Ini seperti merasa semua orang memperhatikan bajumu yang sedikit kusut, padahal mungkin tidak ada yang sadar. Alihkan fokus dari diri sendiri ke pikiran orang lain di sekitar kita. Ingat, orang lain sibuk dengan pikiran dan percobaan sendiri. Mari kita bahas dampak emosional dari efek spotlight. Efek ini bisa membuat kita merasa malu dan cemas secara sosial, bahkan mendorong perilaku menghindar dari situasi tertentu. Erjuhud, termal meres semua resta enirat kris havertis bumermo. Inius membertain kanget baru datis. Akibatnya, kamu mungkin menghindar dari situasi seperti berbicara di depan umum atau memilih pakaian yang membuat kamu takut dinilai oleh orang lain. Di Indonesia, budaya kita yang menghargai harmoni kelompok memperparah efek ini. Kita sering takut kehilangan muka atau merasa malu jika orang lain menilai kita. Contoh nyata, mungkin dalam berbicara di depan umum atau mengenakan pakaian tertentu karena takut dinilai. Ingat, sebenarnya orang seperti itu. Di era media sosial seperti sekarang, efek spotlight bisa semakin kuat. Platform seperti Instagram dan TikTok mendorong kita untuk menampilkan diri. Tapi kita seringkali meremehkan ketidakpedulian audiens. Kita khawatir tentang jumlah likes dan komentar, padahal kenyataannya orang lain mungkin hanya melihat sekilas. Mari kita lihat contoh nyata efek spotlight dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan kamu tidak sengaja menumpahkan kopi di baju saat rapat. Kamu merasa semua orang memperhatikannya dan menilaimu ceroboh. Padahal, mungkin sebagian besar orang hanya peduli dengan presentasi yang sedang berlangsung dan tidak memperhatikan kesalahanmu. Also, saat kamu mengucapkan word dalam presentasi, kamu merasa semua orang dikangen to admire. And you forbear your mindset just too small mileage you have before. Namun sebenarnya, orang lain mungkin sibuk dengan pikiran mereka sendiri, tidak memperhatikan kesalahanmu. Efek spotlight memerasa lebih perhatikan daripada kenyataannya. Mari kita lihat studi kasus di Indonesia. Sebuah penelitian di Universitas Indonesia menemukan bahwa 65% remaja di kota-kota besar mengalami efek spotlight. Ini terkait dengan peningkatan perbandingan sosial karena media sosial. Contoh nyata, seorang pekerja kantoran di Jakarta selalu menghindari presentasi karena takut semua orang memperhatikan kesalahannya. Efek spotlight membuatnya merasa seperti berada di bawah sorotan terus-menerus. Namun, setelah terapi kognitif perilaku, kecemasannya berkurang signifikan dan karirnya pun maju. Pertama, sadari bahwa efek spotlight adalah bias kognitif yang umum terjadi pada banyak orang. Ini bukan sesuatu yang aneh atau unik untukmu saja. Menurut penelitian psikologi, sekitar 28% orang dewasa mengalami bias ini secara mingguan, terutama di era media sosial. Kedua, ingatkan diri sendiri bahwa orang lain juga sibuk dengan pikiran mereka sendiri. Mereka tidak selalu memperhatikan kamu seperti yang kamu pikirkan. Dalam studi psikologi, orang cenderung meremehkan ketidakpedulian orang lain terhadap detail kecil. Ketiga, fokus pada fakta daripada asumsi. Alih-alih berasumsi orang lain memperhatikan kamu, kumpulkan bukti nyata. Misalnya, tanyakan pada teman apa mereka benar-benar memperhatikan detail yang membuat khawatir. Ini membantu mengurangi kecemasan berlebihan. Keempat, praktikan mindfulness untuk mengurangi kecemasan. Teknik seperti meditasi dapat membantu kamu tetap hadir di saat ini dan mengurangi pikiran berlebihan tentang apa yang orang lain pikirkan.
Penelitian menunjukkan mindfulness dapat mengurangi efek spotlight hingga 35%. Kelima, cari dukungan dari teman atau profesional jika diperlukan. Berbicara dengan orang lain tentang perasaanmu dapat memberikan perspektif baru. Di Indonesia, organisasi seperti Asosiasi Psikologi Indonesia menawarkan bantuan dan terapi kognitif perilaku telah terbukti efektif mengatasi bias ini. Kedepan, kita bisa menggunakan teknologi seperti AI untuk membantu mengatasi efek spotlight. Misalnya chatbot, chatnya menganalisis perilaku media sosial kita dan membantu membantah bias ini. Penting juga untuk memasukkan pendidikan tentang efek spotlight ke dalam kurikulum sekolah untuk membangun ketahanan mental sejak dini. Strategi termasuk teknik koordinator untuk mencapai spaj trupa. Ingat as a priority. Terima kasih sudah belajar bersama Nalar Yoga. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kita bisa terus menjelajah logika dan ilmu bersama.